Kita bersyukur satu hari Tuhan percayakan kembali kepada kita untuk menikmati berkat-berkat Tuhan, juga ketika kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan masih mau menyapa kami dengan firman-Mu yang hidup, yang kudus. Biarlah hati kami juga boleh dibukakan untuk menjadi pelaku firman yang setia. Terima kasih Bapa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, tidak sedikit orang yang hidup di dalam bayang-bayang akan masa lalunya yang kelam. Bayang-bayang itu terasa sangat dekat, selalu membuntuti dan susah dilepaskan. Bayang-bayang ini seringkali membuat seseorang sulit untuk move on dan hidup di dalam rasa bersalahnya. Seperti seorang anak yang telah melakukan kesalahan pada orang tuanya, dia menyesali dan ada satu hal yang paling dia butuhkan pada saat itu. Tentu kita tahu, yaitu kata maaf dari orang tuanya. Karena pengampunan itulah yang akan membebaskan si anak dari rasa bersalah yang berkepanjangan, dan tentunya pengampunan itu akan memberikan kedamaian yang luar biasa dalam hati si anak. Begitu juga dengan kita ya Bapak Ibu. Melalui pengorbanan Kristus, masa lalu kita diampuni dan masa depan kita dijamin. Seperti kata Rasul Paulus dalam surat Roma 5 ayat 1 yang berbunyi demikian. Sebab itu kita yang dibenarkan berdasarkan iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Damai sejahtera dengan Allah. Wow, betapa sebuah hadiah konsekuensi yang menyenangkan dari penyataan iman percaya kita kepada Allah. Tidak hanya kedamaian antar bangsa, kedamaian antar sesama, atau kedamaian dalam keluarga. Di atas semuanya itu Allah memberikan keselamatan yang membawa damai sejahtera dengan Allah. Rekonsiliasi yang Allah kerjakan di dalam diri Yesus Kristus. Allah tahu, sekuat apapun kita berusaha tidak akan sanggup mendapatkan pengampunan dan kedamaian selain daripada Allah sendiri yang menganugerahkannya bagi kita. Bapak Ibu, saya punya sebuah cerita. Suatu kali seorang biarawan dan muridnya bepergian dari biara ke sebuah desa terdekat. Keduanya berpisah di gerbang kota dan sepakat untuk bertemu keesokan paginya setelah menyelesaikan tugas mereka. Sesuai rencana, mereka bertemu dan mulai menempuh perjalanan panjang kembali ke biara. Biarawan itu melihat bahwa muridnya itu yang lebih muda membisu dan tidak seperti biasanya. Ia menanyai apakah ada sesuatu yang salah pada dirinya. "Mengapa kamu?" Pertanyaan yang pendek terlontar. Sekarang biarawan itu yakin bahwa muridnya ini, saudaranya ini sedang dalam kesulitan, namun ia tidak mengatakan apa-apa. Jarak di antara mereka berdua semakin nyata. Murid biarawan itu berjalan perlahan seolah-olah ingin memisahkan diri dari gurunya. Ketika biara itu mulai terlihat, sang biarawan berhenti di pintu gerbang dan menunggu muridnya. "Ceritakan padaku, Nak, apa yang mengganggu hatimu?" Anak muda itu mulai bereaksi lagi, namun ketika ia melihat kehangatan dalam mata gurunya, hatinya mulai luluh. "Aku telah berdosa besar,"
Ia terseduh-seduh. Tadi malam aku tidur dengan seorang wanita dan mengabaikan sumpahku. Aku tidak layak masuk ke dalam biara bersamamu. Sang guru merangkul muridnya dan berkata, kita akan masuk ke dalam biara bersama-sama, dan kita akan masuk ke dalam katedral bersama-sama. Dan bersama-sama kita akan mengakui dosa yang engkau lakukan. Selain Allah, tidak akan ada yang tahu siapa di antara kita berdua yang telah jatuh ke dalam dosa. Bapak Ibu, bukankah cerita tadi juga menggambarkan apa yang telah Allah lakukan untuk kita? Pada saat kita menyimpan dosa kita dalam kesenyapan, kita menarik diri darinya, kita malu memandangnya dan mengambil langkah untuk menghindari hadiratnya. Namun, pengakuan dosa kita mengubah persepsi kita. Allah bukan lagi seperti musuh atau atasan yang galak, melainkan sebagai seorang sahabat. Kita hidup dalam damai sejahtera dengannya. Ia telah melakukan jauh lebih banyak dari yang dilakukan oleh biarawan itu. Lebih dari sekedar menanggung dosa kita. Yesus diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Seperti yang dikatakan di dalam Yesaya 53 ayat 5. Ia, yaitu Yesus, dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita. Ibrani 12 ayat 2. Dan Yesus menuntun kita ke dalam hadirat Allah. Bapak Ibu, gambar dan rupa kita yang rusak karena kengerian dosa telah dipulihkan dengan darah Kristus. Darah yang menebus kita dari kematian kekal, darah yang menyelamatkan, darah yang memberikan pengampunan, dan darah yang mendamaikan relasi manusia dengan Bapa di sorga. Karena itu, meski momen Jumat Agung dan Paskah telah berlalu, biarlah makna akan pengorbanan dan kemenangan Yesus akan maut itu selalu terpancar melalui kesaksian hidup kita. Mari, hargai keselamatan yang Allah berikan dengan memberikan diri kita secara utuh buat Dia. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Sungguh sebuah sukacita ketika kami tahu Tuhan bahwa dosa kami telah dihapuskan. Terima kasih untuk salib yang dipandang hina, sesungguhnya adalah salib mulia bagi kami, karena tanpa salib itu sebenarnya kami sudah mendapat upah maut, upah dari dosa kami, hukuman kekal itu. Namun Kristus telah menebus kami secara sempurna. Terima kasih untuk pengorbananmu, terima kasih untuk kebangkitanmu, terima kasih untuk pengharapan yang dapat kami pegang. Dan itulah yang menjadi kekuatan ketika kami menjadi pengikut Kristus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, anak-Mu yang tunggal, yang kudus dan yang hidup, kami berdoa. Amin.